Halo travelers, apa kabarnya? Sehat kan? Nah, sekarang lagi masuk musim liburan, mau rencana ngapain nih? Saya rencananya mau liburan ke Ubud, Bali, mau menikmati ATV dan sepedaan, dan menikmati suasana Bali yang asli. Ubud itu kan udah terkenal dengan udaranya yang sejuk, alamnya yang indah, hijau-hijau, dan sangat natural. Nah, tentu saja menikmati itu bisa kita lakukan dengan sambil bermain. Seru-seru have fun bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita kasih. Nah, saya udah nyusun itinerary nih selama di Ubud. Yang pertama, saya akan sepedaan keliling bersama rombongan mengitari area sekitar Ubud, menikmati suasana persawahan dan kemudian menikmati tempat-tempat eksotik di sekitar Ubud. Habis itu mau seru-seruan have fun menguji adrenalin dengan ATV. Nah, sekarang ikuti ya keseruan saya selama di Ubud. Pagi-pagi sekitar jam 7 kita udah mulai start dari hotel supaya nggak terlalu kepanasan juga. Oh ya, selama di Ubud saya dan teman-teman nginepnya di Westin Resort. Nah, review mengenai Westin Resort ini travelers bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Linknya bisa lihat di atas. Untuk sepedaan ini kita sudah reservasi ke Sobek Cycling. Sobek Bali Adventure ini adalah salah satu tour yang tersedia dan terkenal di Bali, dan mereka menyediakan kegiatan Sobek Cycling di mana kegiatan ini merupakan wisata petualangan bersepeda, dan mereka menyediakan dua jenis pilihan aktivitas, daerah Batur dan Ubud. Nah, sekarang kita sudah mulai dari tempat start untuk sepedahan di poskonya Sobek Cycling. Sebelum kita memulai aktivitas, kita dipersilakan dulu untuk menuju ke toilet, apakah perlu buang air kecil dan lain-lain supaya perjalanan tidak terganggu. Sepeda sudah disediakan ya, tinggal pilih, dan juga termasuk peralatan yang digunakan untuk peralatan keselamatan seperti helm, juga ada handuk, wajah, kemudian jas hujan juga disediakan. Ada briefingnya juga ya kepada seluruh peserta mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk juga peralatan keselamatannya, dan kemudian tips menggunakan sepedanya supaya aman. Pertimbangan kita untuk memilih Sobek Adventure ini adalah karena memang mereka sudah cukup terkenal dan mereka menyediakan semua fasilitas yang kita butuhkan. Jadi praktis dan kita tinggal bayar dan menikmati suasana bersepeda. Habis itu doa dulu dan start cycling mengitari Ubud dan sekitarnya. Nah, ini kita melalui jalan raya travelers, nggak usah khawatir, kita didampingi oleh guide yang profesional dan pengalaman. Jadi mereka yang mengatur lalu lintas kalau kita ingin menyeberang, belok, atau ke kiri atau ke kanan pada saat kita melalui jalan umum. Nah, durasi sepedaan ini sekitar 2-2,5 jam ya travelers. Cuman kalau kita memang pengen lebih singkat waktunya, bisa saja mereka akan menyesuaikan. Dan kalau memang ada spot-spot yang kita ingin kita lewati sepanjang masih bisa diakomodir oleh providernya, maka mereka akan bisa mengakomodasi. Emang sih sepedaan di Ubud ini memang sangat menarik ya travelers, karena kita bisa melewati rumah-rumah warga yang kental dengan budaya-budaya dan eksterior Bali. Kemudian kita melewati juga hamparan sawah. Ini memberikan pengalaman baru untuk kita. Menurut saya gong dari kegiatan sepeda di sini adalah bersepeda dan menikmati pemandangan sawah dan pedesaan dengan suasana tenang di Ubud. Ini salah satu momen yang paling bagus sih menurut saya selama di Ubud ini. Travelers bisa lihat sendiri ya bagaimana keseruan saya dan teman-teman melakukan aktivitas bersepeda, dan view atau pemandangan dan jalur-jalur yang kita lalui semuanya cakep dan menyenangkan. Oh ya travelers, jadi Sobek Cycling ini menyediakan dua jenis tur sepedahan. Yang satu adalah melewati atau tur rute Batur, di mana untuk Batur ini pemandangannya adalah Gunung Batur dan danau vulkanik. Nah, yang saya dan teman-teman ikuti sekarang adalah di daerah Ubud atau Ubud Cycling, di mana kita akan menyusuri pedesaan dan area persawahan dengan rice terrace yang menghampir luas. Kalau travelers ingin tahu ya berapa sih harga sepedahan paketnya di Ubud ini. Nah, untuk yang Sobek yang saya dan teman-teman pilih ini, kegiatan itu sekitar kalau sepedahan harganya 375.000. Kita dapat diskon waktu itu. Harga aslinya adalah sekitar 450.000 per orang. Harga tersebut sudah termasuk sepeda, terus peralatan sepedanya, helm, handuk, wajah, jas hujan, juga ada guide profesional dan pengalaman. Perjalanan sekitar 2-2,5 jam itu kira-kira jarak tempuhnya sekitar 15 km ya traveler. Nggak usah khawatir kecapean karena tour guide-nya juga sangat memahami kita, terutama kalau kita sudah request kepada petugasnya menceritakan kondisi kita, mereka akan menyesuaikan dengan kondisi para peserta, termasuk juga kalau kita ingin berhenti. Selama kegiatan sepedaan ini kita akan berhenti di beberapa titik ya travelers, titik-titik yang menurut kita cukup menarik, dan di sini juga mereka menyediakan semacam snack ya, minuman penyegar yang disediakan untuk kita supaya kita juga tidak mengalami dehidrasi. Selesai sepedahan, bersih-bersih, kemudian menikmati camilan-camilan sebentar, kemudian kita berpisah dengan tour guide dari sepedahan dan kita akan lanjutkan aktivitas kita menuju Kobar Adventure. Di sini kita akan melakukan aktivitas yang lebih seru, yaitu ATV.
Ini udah nyampe ya di Kober Adventures di mana kita akan melakukan ATV dan sekitar jam 10-an pagi ternyata sudah rame ya travelers, mulai dari turis-turis asing, turis-turis lokal, domestik, dan juga keluarga ternyata tertarik untuk mengikuti ATV Adventures di tempat ini. Sambil menunggu persiapan untuk ATV, kita diarahkan menuju ke semacam hall ya, tapi ini terbuka ya, open air, di mana kita bisa menikmati makanan, minuman ringan, ngopi-ngopi sebelum mulai aktivitas di ATV ini. Karena kita akan melewati medan yang becek, kemudian ada air terjun juga, jadi kita sudah diingatkan sebelumnya untuk membawa pakaian ganti seperlunya. Biar sepatu nggak basah, kita mengganti menggunakan boots karet yang disediakan oleh pihak adventure ini. Ukuran sepatunya sangat bervariasi ya travelers, jadi kita bisa pilih sesuai ukurannya, termasuk juga memilih helm yang akan digunakan. Ini menjadi salah satu pengaman yang penting ya travelers, karena ATV ini termasuk aktivitas yang agak beresiko, jadi kita memang harus menggunakan helm selama aktivitas dan nggak boleh dibuka. Kemudian kumpul-kumpul di lapangan sebelum memilih ATV-nya. Nah, di sini pemandu akan menyampaikan semacam safety briefing apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama mengikuti aktivitas ATV ini, termasuk juga bagaimana mengemudikan atau mengoperasikan ATV-nya. Dijelaskan bagaimana cara memegang kemudinya menggunakan kekuatan tangan, bukan kekuatan lengan ya. Kemudian juga bagaimana cara belok, menikung. Kemudian tidak boleh mengeluarkan kaki untuk menahan ATV yang mungkin akan jatuh atau pada saat jalanan turun ya, karena ini berbahaya. Nah, sekarang kita pilih-pilih kendaraan dan kita siap untuk berangkat. Kalau kita memilih durasi yang lengkap sekitar 1,5 jam, kita akan melewati rute-rute yang menantang. Antara lainnya ini ya, ada sawah, kemudian ada hutan, sungai, terowongan atau goa ya, dan air terjun. Tapi kalau kita memilih hanya lintasan singkat sekitar durasi 1 jam, kita akan melewati beberapa saja dari aktivitas yang menantang tadi. Ada beberapa medan yang cukup menarik ya dan menantang ya selama kita melakukan ATV ini. Kita selain melewati pemandangan yang cakep ya, sawah-sawah, kemudian hutan, terowongan, tapi juga kita akan melintas di lintasan berlumpur. Kemudian ada satu medan di mana kita akan menuju lembah dan kemudian akan melewati sungai. Jadi otomatis pasti akan sedikit basah atau ya basah sekalian. Oh ya, travelers, videonya memang saya tidak gabungkan ya sepanjang perjalanan, tapi saya ambil beberapa poin-poin aja di mana travelers bisa melihat, membayangkan cuplikan dari perjalanan saya dan teman-teman menikmati ATV ini dan rute perjalanan Kober ATV ini. Nah, bisa dilihat di sini ya travelers, karena kita sudah berada di area persawahan dan kita melalui area jalan yang hanya pas untuk satu buah ATV saja. Tapi nggak usah khawatir, nggak perlu grogi karena pengendalian ATV ini juga cukup mudah. Dan saya rasa bikinan ATV ini bukan bikinan lokal ya travelers, mereknya merek VR dan sepertinya sih buatan Cina, tapi aman dan kapasitasnya sih sudah 200 cc dan udah full automatic juga. Jadi ya seperti kita mengendalikan mobil matic. Nah, untuk aktivitas ATV ini kita bisa pilih juga ya traveler, kita mau single ATV artinya kita akan mengendarai sendiri ATV-nya ya. Nah, tapi kalau kita misalnya ingin menikmatinya dengan berdua artinya tandem ya, dengan dibawa oleh pemandu guide-nya sebagai ridernya, kita boleh memilih paket tandem ATV. Boleh dibilang motor-motornya memang tidak terbilang motor-motor yang baru atau dari keluaran terbaru yang modern ya, tapi pada saat saya mencobanya ya motornya sih ATV-nya berfungsi secara normal. Nah, menikmati suasana alam Bali dengan naik ATV tour ini rasanya merupakan salah satu kegiatan yang sangat menghibur. Kita juga dapat ya merefreshing atau memanjakan mata kita ya, melihat pemandangan alam Bali yang cakep banget dan diberikan juga tantangan yang menarik. Untuk Kober ini rasanya ini adalah rute dari ATV yang sangat cocok untuk pemula. Kita bisa memilih rutenya berdasarkan tingkat kesulitannya dan tour guide-nya juga sangat welcome untuk menerima pilihan atau opsi yang kita pilih, dan rasanya ini sangat recommended banget. Ini momen ketika kita bisa menikmati pemandangan sekaligus sungai dan sampai tujuan berikutnya kita ketemu nih air terjun. Nah, air terjun ini kita lewati ya, sebenarnya ada waktu yang diberikan kepada kita untuk boleh menikmati air terjun ini basah-basahan, tapi karena sebagian dari rombongan tidak ingin terlalu basah, akhirnya kita hanya melewati saja, dan ini adalah momen terbaik untuk mengambil foto ATV-an sambil mendapatkan cipratan-cipratan air terjun. Untuk foto-foto sih mereka, si kru-krunya yang hadir di sini sudah tahu ya bagaimana mengambil foto yang tepat untuk momen-momen seperti ini. Jadi nggak usah khawatir, dokumentasi pasti terjamin. Untuk kali ini memang saya dan teman-teman memilih rute yang medium ya, medium menantang, masuk hutan lebat, kemudian berbukit-bukit di kawasan Ubud dan seringkali berhenti ya, bergantian mengambil ancang-ancang. Ini terutama karena kita akan melewati tanjakan yang cukup
agak curam ya. Jadi supaya ATV-nya bisa naik, kita harus ngegas ATV-nya lebih kencang agar kuat nanjak. Apalagi di ujung tanjakan langsung menikung. Jadi ini tantangan buat kita. Gua ini lumayan gelap sih, nggak kelihatan apa-apa. Tapi jangan khawatir ya, karena ATV-nya itu sudah punya lampu. Jadi mirip terowongan panjang, hanya ada cahaya di ujung sana. Dan ketika mengacu ATV, kita ini sebenarnya bertanya-tanya dalam hati, ada rintangan apa sih di depannya? Khawatir ada lubang, atau ATV-nya ada kendali, atau bentur dinding gua di kiri kanan. Tapi sekali lagi aman ya, dan pengalaman saya dan teman-teman sih ya nggak ada yang membahayakan selama mengikuti rute ini. Nah, setelah melalui rute-rute yang sangat menantang tadi, akhirnya kita tiba di ujung rute yang akan kita lalui. Dan ini adalah yang lebih seru lagi karena kita akan melewati genangan air. Dan karena ini merupakan rute terakhir, jadinya saya dan teman-teman kemudian berusaha saling membasahi teman yang lain. Jadi ini kembali ke kayak masa ke anak-anak ya. Ingin basahin teman-teman, tapi kita tidak ingin kita juga basah. Dan ini rasanya seru ya. Setelah selesai basah-basahan, kita kembali ke tempat semula. Jadi kita kembali ke area finish dan saatnya untuk berganti baju dan bersih-bersih. Sudah disediakan kamar mandi yang cukup ya, ada sekitar 10-15 kamar mandi yang shower room lah ya kalau boleh dikatakan untuk para ATV, pengendari ATV yang mengikuti rute kali itu. Dan airnya juga cukup bersih, cukup segar, kemudian kubiknya juga bersih, tertata rapi, dan setelah itu kita bisa menikmati makan siang. Handuk, sabun, sampo juga disediakan, gak usah khawatir. Kemudian setelah kita selesai bersih-bersih, kita akan melanjutkan perjalanan berikutnya ke Wiyah Ubud Cafe. Nah, ini Wiyah Ubud Cafe ini sebenarnya saya sudah bahas di video saya sebelumnya, silakan dicek, linknya ada di kanan atas. Gimana travelers, seru kan? Rasanya mudah-mudahan bisa menjadi gambaran ya bagi travelers yang akan berlibur di Bali atau mengisi waktu liburan di Ubud, karena alamnya juga bagus dan kemudian providernya juga cukup profesional ya, dan kita bisa menikmatinya dengan seru-seruan. Paling enak sih mengikuti acara seperti ini ya rombongan ya, bisa keluarga atau dengan teman-teman kantor, pasti menjadi pengalaman yang menyenangkan. Terima kasih sudah mengikuti saya, jangan lupa subscribe, like, and comments. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam semangat.